Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sahabat kultur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ibadah puasa, patutnya kita mengetahui bahwa tidak semua orang melaksanakan ibadah puasa dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan salah seorang ulama besar, seorang pengarang kitab fenomenal, yaitu kitab Ihya Ulumiddin, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengklasifikasikan tingkatan orang berpuasa. Yang ini patut kita memberikan introspeksi dalam diri kita sekalian. Pada tingkatan mana kita berada dalam ibadah puasa kita? Bukankah tiga tingkatan ini menandakan bahwa ibadah puasa kita di bagian mana kita berada? Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, ulama Imam Al-Ghazali menyatakan setidaknya ada tingkatan orang berpuasa terbagi ke dalam tiga tingkatan. Yang pertama, ada yang disebut dengan Shaumul Am, puasanya orang umum. Inilah kebanyakan orang berpuasa. Bagaimana orang yang berpuasa dikategorikan Shaumul Am atau puasanya orang-orang umum? Yaitu orang-orang yang berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Lidahnya tidak digunakan semestinya. Telinganya tidak diperdengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya tidak dijaga, tetapi hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak sedikit pun mendapatkan pahala, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Al-Imam Al-Ghazali, bahwa tingkatan yang kedua ada yang disebut dengan Shaumul Khusus, yaitu puasa orang yang khusus. Dia tidak sekedar menjaga atau dari yang batalkan dari makan dan minumnya saja, tetapi lebih daripada itu. Dia berpuasa, kemudian matanya digunakan dan kemudian dijaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinganya juga dijaga untuk tidak memperdengarkan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya dijaga juga, tidak dijadikan atau tidak dilangkahkan kakinya kepada jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang berpuasa khusus ini senantiasa menjaga seluruh indranya, seluruh anggota badannya untuk senantiasa berpuasa. Karena hakikat berpuasa dari sisi etimologi yaitu menahan dari segala sesuatu apapun. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tingkatan puasa tingkat tertinggi. Yang ini merupakan dambaan kita sekalian. Ada Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan tingkatan Shaumul Khususil Khusus. Jadi tingkatan orang yang spesialis. Jadi tingkatan para waliullah, tingkatan para kekasih Allah. Yang orang-orang ini berpuasa bukan sekedar menahan lapar dahaga saja, bukan sekedar indranya saja kemudian mereka tahan, tetapi lebih kepada hatinya diarahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipenuhi dengan berbagai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihatlah para sahabat Nabi, para khulafaur rasyidin, bagaimana mereka mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan ketika melakukan ibadah puasa tersebut, mereka mampu menjalankannya begitu sangat luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW berpuasa sehingga tidak pernah terpikir dalam benaknya untuk membeli baju baru, untuk membeli baju lebaran nantinya. Tidak terpikir dalam hatinya karena fokus
Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan magfirah. Sayang rasanya ketika misalkan bulan yang hanya sebatas 30 hari saja hanya berjalan seadanya, hanya berjalan seperti rutinitas orang adanya. Hari pertama puasa begitu semangat, hari kedua masih semangat, tetapi 20 hari selanjutnya semangat itu semakin turun. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang pada tingkatan puasa yang disebut dengan saumul khususil khusus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita ketika kita usahakan dan kemudian kita berazam dari sekarang bahwa puasa kita harus senantiasa kita perbaiki dari tahun ke tahun. Kalau saja puasa kita dari dulu, masa kanak-kanak, masa balik kita, kemudian masa remaja kita, dan masa dewasa kita akan tetap seperti itu, maka berarti kita dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi. Bukankah kata Nabi Muhammad SAW, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Kalau saja hari sekarang ternyata sama saja dengan hari kemarin, berarti dikatakan itu tidak beruntung. Itulah yang disampaikan oleh baginda besar Muhammad SAW. Hadirin sahabat kultur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Ramadan ini, marilah kita senantiasa mencari sebanyak-banyak pahala untuk dijadikan sebagai pahala pada akhirnya nanti akan menjadi bekal di yaumul akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan senantiasa berintrospeksi diri, senantiasa memperbaiki diri kita agar senantiasa puasa kita berkualitas dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Ramadan MTS Al-Inayah merupakan serangkaian kegiatan yang diadakan selama bulan suci Ramadan. Di antaranya ada Mapag Ramadan, Karomah, Kajian Ramadan MTS Al-Inayah, Kultur, Kuliah 7 Menit Ramadan, Talkshow Ramadan, Baksos Ramadan, dan berbagi tajil. Selain itu, kami juga menerima pembayaran zakat, infak, dan sodako di Lagisa Al-Inayah. Sahabat MTS Al-Inayah, mari kita berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Ramadan penuh hikmah bersama MTS Al-Inayah.